Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur nyenyak di atas bukit. Orangnya banyak kok suaranya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam mau beli donat, tapi dapatnya cuman apem. Yang mengucapkan salam sudah semangat, tapi yang jawab masih melempem. Jawab dengan keras, dengan tartil, waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam, ya, karena ada alif lamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, saya diamanai untuk menyampaikan materi sholat dan problematikanya. Insya Allah nanti akan ada praktek, akan ada juga pertanyaan. Buat pertanyaan yang sulit yang sekiranya saya gak bisa menjawab, ya. Silakan dilihat gambar itu bergerak atau tidak. Bergerak atau tidak? Kalau nggak kelihatan bisa geser di sana. Ya. Gambar ini tidak bergerak. Kalau kalian melihatnya bergerak berarti gimana? Kelainan. Bisa saja stres, ya. Perhatikan tanda plus. Perhatikan tanda plus, maka titik-titik pink itu akan hilang. Fokus ke tanda plus, maka titik-titik itu akan hilang. Bisa fokus. Kalau nggak fokus keluar lagi, muncul lagi. Harus fokus ke tanda plus, maka titik-titik pink itu akan hilang. Bisa? Iya. Kalau nggak fokus muncul lagi seperti itu, ya. Bisa semua? Kenapa? Kalau Anda fokus terpusat pada satu tujuan, maka godaan-godaan tidak akan mengganggu Anda. Kalau Anda fokus pada satu tujuan, walaupun ada orang lewat seperti ini tidak akan terganggu. Sama dengan kita sholat, kalau kita fokus maka tidak akan terganggu. Sama dengan kita kegiatan belajar pondok Ramadan kita ini juga. Kalau kalian fokus menyimak materi, memperhatikan, maka ilmu yang kalian dapat insya Allah akan lebih banyak seperti itu, daripada kalian sibuk ngobrol, sibuk main HP dan lain sebagainya. Baik, sebelum lanjut ke materi saya mau tanya dulu, sudahkah Anda melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah semua ya, yakin ya? Lengkap? 5 waktu lengkap? Bagus, terima kasih kalau lengkap 5 waktu ya. Alhamdulillah. Ingat, dosa siksaan neraka bagi orang yang meninggalkan sholat, anakku, ya. Pada waktu Isra Mi'raj Nabi melihat gambaran seorang manusia memecahkan kepalanya dengan batu. Kepalanya
dipecahkan dengan batu, kemudian hancur kepalanya, utuh lagi kepalanya, dipecahkan lagi, hancur lagi, dipecahkan lagi dengan batu, seperti itu. Ya. Ternyata setelah ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu apa malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah balasan orang yang malas mengerjakan sholat. Balasannya nanti di neraka apa? Mukul kepalanya sendiri dengan batu, ya, sampai hancur kepalanya. Pasti sakit, pasti sakit. Kalau nggak percaya kalian coba pakai paving, nggak usah sampai hancur, sampai luka saja, ya coba. Nah, nanti di neraka orang yang nggak sholat ini, orang yang malas mengerjakan sholat, akan memukul kepalanya dengan batu sampai hancur, kemudian kepalanya utuh, akan dipukul lagi, dan begitu seterusnya. Maka oleh karena itu tetap memelihara sholat walaupun dalam keadaan apapun, kecuali uzur syar'i. Uzurnya sholat ada berapa? Ada berapa? Ada dua, yaitu lupa dan tidur. Uzurnya sholat cuma dua itu. Kalau tidur kalian nggak dosa, kalau benar-benar tidur, ya. Atau lupa tidak dosa. Eman ongku eman, orang ganteng tak sholat. Eman ongku eman, orang ganteng tak sholat. Nabi Yusuf ganteng, tapi tetap as-salat. Nabi Yusuf ganteng, tapi tetap as-salat. Palang ongku palang, orang ratinta as-salat. Palang ongku palang, orang ratinta as-salat. Siti Fatimah ratin, tapi tetap as-salat. Siti Fatimah ratin, tapi tetap as-salat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau kalian ingin hidup enak, hidup sukses, hidup nyaman, maka perbaiki sholat kalian. Kalian bisa lihat, ya, orang-orang yang rajin sholat, yang sholatnya di awal waktu, rajin berjamaah, insya Allah hidupnya cukup, hidupnya bahagia, hidupnya kaya. Itu banyak saya lihat itu. Dari orang dari latar belakang anak yang dari orang miskin, ya, orang miskin, kemudian rajin sholat berjamaah, menunggu azan di masjid. Bahkan ada pekerjaan, ya, ada teman saya itu waktunya rapat ditinggal, ya, ditinggal berjamaah, seperti itu. Saya lihat hidupnya cukup, hidupnya kaya, seperti itu. Maka perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan mudahkan hajatmu. Kalau kalian punya cita-cita, punya hajat, maka salah satunya dengan sholat. Selain sholat 5 waktu, ada sholat hajat juga, ya. Baik, tadi sekalian sudah menjawab, sudah sholat 5 waktu. Sekarang saya tanya kembali, yakinkah sholat Anda sah? Yakinkah sholat kalian sah? Kalau yakin, saya pertama bertanya, bagaimana bisa yakin sholat itu sah? Kenapa?
syarat dan rukunnya terpenuhi. Sholat itu sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya, tepuk tangan untuk siapa tadi? Ya. Maka kalian harus betul-betul tahu syaratnya dan rukunnya, harus betul-betul tahu. Syaratnya ada dua, ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu maksudnya kalau sudah memenuhi syarat wajib ini maka orang itu wajib melaksanakan sholat. Yang pertama Islam. Kalau non muslim, orang kafir tidak wajib sholat. Ada tetangganya Kristen seumpama, gak usah suruh sholat karena mereka tidak wajib. Yang kedua baligh, anak kecil belum baligh itu belum wajib. Kalian ada yang belum baligh di sini? Ya, yang pertama Islam, sudah Islam semua ya. Yang kedua baligh, sudah baligh semua? Siapa? Noval belum. Yang ketiga berakal. Ada yang tidak berakal di sini? Yang keempat suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Ya, kalian sudah masuk golongan orang-orang yang wajib sholat. Wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua adalah syarat sah sholat. Insya Allah ini sudah paham semua, yaitu yang pertama menutup aurat, yakin masuk waktu, menghadap kiblat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Rukun sholat ada berapa? Ada 11, 13, berapa? Ada berapa rukun sholat? 10, 18, 17, ada yang 13, ada yang 17, ada yang 18, ada 17. Ustaz, kok ada yang bilang 13? Yang 13 itu digabung. Ruku dan tumak nina di dalam ruku itu dijadikan satu, seperti itu. Sujud dan tumak nina di dalam sujud dijadikan satu rukun, sehingga jumlahnya berapa? 13. Ada yang 18. Yang 18 itu ditambah dari 17 ini, ditambah yang ke-18 adalah ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sambil niat di dalam hatinya, niat keluar dari sholat. Jadi seperti itu ya, bedanya di situ. Yang 17 gak perlu niat, kalau salam ya sudah pasti niat keluar, seperti itu. Yang 18, nah itu dihitung, niat keluar dari sholat itu dihitung sebagai rukun. Tadi sudah yakin sah ya? Kalau tidak sah diterima atau tidak sholatnya? Tidak. Kalau tidak sah, salah satu syarat sah atau rukunnya tidak terpenuhi, seumpama kalian tidak membaca Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya kurang, tidak sampai 7 ayat, ya, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah maka tidak diterima. Sekarang kalau sudah sah, apakah pasti diterima sholat itu? Hah? Yakin sholat kalian diterima? Syaratnya anak-anakku sekalian, ibadah itu diterima yang pertama adalah ikhlas, ya, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasul. Aturan yang disampaikan oleh Nabi itu diikuti. Kalau seumpama maghrib, karena saking semangatnya sholat maghrib, kemudian sholat maghrib 5 rakaat, sah enggak sholat maghribnya? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ittiba tadi itu, ya. Khusus untuk sholat ini ada syarat yang ketiga, yaitu khusyuk.
Jadi walaupun sholatnya sudah syarat sah dan rukunnya terpenuhi, sudah sah sholatnya, belum tentu diterima, karena ada syarat yang ketiga, yaitu harus khusyuk. Nanti akan kita sampaikan nanti di akhir ya. Sholat itu secara bahasa adalah doa, bisa juga berarti rahmat. Secara bahasa adalah doa. Bagaimana kita berdoa tapi kemudian kita tidak khusyuk, tidak betul-betul minta kepada orang yang kita minta, ya, hati kita belum betul-betul menghadap Allah, bagaimana bisa diterima? La yaqbalullahu du'aan biqalbin ghafilin. Allah tidak menerima doa dengan hati yang lalai. Berdoa tapi gak ingat Allah, minta-minta tapi gak tahu apa yang diminta. Kan ada orang yang berdoa pakai bahasa Arab ya, tapi gak tahu isi artinya. Sama dengan sholat. Maka sholat itu harus betul-betul hati kita menghadirkan Allah di situ, dan harus paham apa yang kita ucapkan, seperti itu. Secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil wajib sholat. Sholat itu dikatakan wajib, dalilnya dari mana? Salah satunya ini. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kenapa yang dipanggil cuma orang-orang yang beriman? Karena kalau nggak beriman disuruh sholat, orang kafir suruh sholat ya nggak mau ya. Maka yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Salah satu dalil sholat ini. Yang lain banyak ya. Dalil wajib sholat. Bunyal Islam ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'iz zakati wa hijjul baiti wa shaumu ramadhana. Ini hadis ini yang kemudian menjadi rukun Islam ya. Jadi Islam itu didirikan di atas 5 perkara, yaitu yang pertama bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa semua. Kedudukan sholat sebagai tiang agama, Rasul amri al-islamu, pokok setiap masalah ialah Islam, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah sholat. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Ibadah yang pertama kali diwajibkan adalah sholat ya. Furidat ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bihi khamsinah. Sholat itu diwajibkan atas Nabi pada malam diisrakan sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5 ya. Jadi perintah sholat itu, saking pentingnya ibadah sholat itu bukan wahyu datang kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad
didatangkan, ya, di Isra Mi'rajkan, naik ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah sholat. Awalnya 50 waktu. Bisa dibayangkan kalau 50 waktu kalian bekerja di sawah, lagi kerja bakti, nguras got seumpama, setengah jam sudah adzan lagi, harus bersih-bersih, harus sholat, ya. Maka ini kita sudah dikurangi cuman 5 kali dalam sehari semalam. Maka usahakan sholat kita jangan sampai bolong, anak-anakku, ya. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab nanti akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain ikut baik. Kalau sholatnya tidak baik, sudah bolong-bolong, nggak usuk lagi, sambil guyon lagi, sambil dorong-dorongan lagi, ya, maka amal yang lain juga tidak baik. Maka dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka timbul pertanyaan ketika orang rajin sholat tapi masih melaksanakan maksiat, ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Orang seperti itu pertanyaan besar sholatnya. Berarti walaupun sholatnya tidak benar, ya. Karena sholat yang benar-benar diterima insya Allah akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Garis pemisah antara muslim dan kafir sholat itu bainar rajulu wa bainal kufri tarkus sholat. Beda antara seorang laki-laki muslim dan kafir ialah meninggalkan sholat. Orang Islam itu ketemu kalau orang Islam kalau mereka sholat. Kalau berpuasa gak ketemu. Kalian puasa atau tidak itu orang lain gak tahu, ya. Dan orang kafir pun puasa. Ada dulu ada di sini guru dari Amerika bertugas di sini 2 tahun, tapi orang Hindu. Ketika bulan Ramadan begini ikut puasa, ya. Jadi mereka juga puasa. Maka yang membedakan orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Kalau puasa mereka juga sama-sama puasa. Penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, kata Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, ya. Tapi kemudian jangan dipahami kalau sudah ingat berarti tidak perlu sholat. Jangan, itu pemahaman yang sesat, ya. Ada sebagian orang yang mengatasnamakan Islam sejati itu tidak mau sholat karena merasa dirinya sudah ingat kepada Allah, jadi gak perlu sholat. Dalilnya ini. Itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi seperti itu. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sholatnya bukan ruhnya saja, bukan hanya pikirannya saja, tapi juga badannya, jasadnya Nabi juga sholat, seperti itu. Maka orang-orang yang cuman sholat ruhnya saja berarti itu aliran sesat, jangan diikuti, ya, karena itu sudah ada di Indonesia, ya. Hikmah disyariatkannya sholat, yang pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang betul sholatnya, maka insya Allah tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi disiplin. Ketika sudah waktunya azan, sudah langsung menuju masjid, sudah langsung melaksanakan sholat, seperti itu.
Kalau ditunda, sudah adzan ditunda, nyantai, berdosa anak-anak sekalian. Dosa ketika sudah adzan, ada panggilan adzan kemudian tidak segera sholat, dosa. Kecuali ada niatan, ada azam di dalam hatinya, nanti saya sholatnya nanti setelah istirahat, nanti saya sholatnya jam 2. Apa kalau begitu tidak apa-apa, karena waktunya sholat panjang ya, seperti itu. Seumpama waktu zuhur kalian jam 12 ketika adzan itu belum waktunya istirahat, maka kalian harus ada niatan, nanti saya sholatnya ketika istirahat, harus ada niatan seperti itu. Kemudian melatih menjadi pribadi tangguh, meninggikan derajat seorang muslim, kemudian membersihkan kesalahan dan dosa. Kalau kita rajin dan sholat 5 waktu dan sholat kita benar, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni semuanya, akan terhapus semuanya. Ibaratkan kita mandi, tiap hari kita mandi 5 kali, bagaimana kotoran? Apakah masih akan ada kotoran di badan kita? Ya, sama dengan sholat. Kalau sholat kita benar, maka sholat itu akan membersihkan kita dari kesalahan dan dosa. Melatih hidup secara tertib dan teratur, mengajarkan sifat tawadhu. Apa tawadhu itu? Rendah hati. Bagaimana mungkin tidak rendah hati? Kepala kita yang paling atas, dahi kita yang paling tinggi ini kemudian dibuat sujud sama seperti kaki rendahnya, lebih rendah daripada bokong kita, seperti itu ya. Itu menandakan kita diajarkan untuk tawadhu ya, bersujud kepada Allah. Kalau bersujud kepada selain Allah tidak boleh ya. Yang kemudian meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Setiap gerakan sholat itu akan menambah badan kita menjadi sehat ya, mulai dari wudu, kemudian setiap gerakan sholat itu akan menambah badan kita menjadi sehat secara jasmani, secara optimal. Hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat haram, dosa besar. Sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia kafir. Kalian tidak sholat dan menentang sholat itu nggak wajib umpama, dan tidak mau sholat, orang ini kafir ya. Walaupun sekolah di madrasah seumpama, tapi nggak mau sholat dan bilang sholat itu nggak wajib, maka orang ini kafir atau murtad. Sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut. Sengaja meninggalkan sholat, tidak sholat, tapi tetap mengakui bahwa sholat itu wajib, maka orang itu adalah kafir amali. Perbuatannya kafir ya. Yang ketiga, meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, maka wajib menunaikan sholat yang tertinggal itu. Malamnya tadarus semalam karena berharap Lailatul Qadar seumpama ya. Habis sholat subuh tidur sampai maghrib. Sah enggak puasanya? Puasanya sah. Tidak sholat duhur, tidak sholat asar, karena dari habis subuh sampai maghrib, sampai adzan maghrib. Dosa atau tidak? Tidak dosa, karena udurnya sholat tadi ada 2, tidur dan lupa. Asalkan betul-betul tidur, bukan sudah bangun tapi kemudian tetap dilanjutkan. Kalau betul-betul tidur, betul-betul tidak bangun, tidak dosa, karena udurnya sholat, tidur dan lupa, seperti itu. Tetapi tetap wajib diqodho. Sholat yang terlewat itu wajib diqodho. Cara mengqodhonya tidak harus cepat. Oh, saya mau qodho besok saja, boleh ya. Kenapa? Karena tadi tertinggalnya karena udzur. Tapi kalau tertinggalnya karena sengaja gak sholat sampai lewat waktu zuhur, sudah lewat waktu zuhur,
sadar asarnya, taubat asarnya, maka segera dikodok, karena tadi meninggalkan sholatnya dengan disengaja, seperti itu. Kalau ketiduran, apa bedanya tidur dengan ketiduran? Kalau tidur ya tidur, kalau ketiduran berarti ada yang nidurin ya. Kan ya, ketiduran berarti ada yang nidurin. Siapa yang nidurin? Siapa yang membuat kita tidur? Allah. Maka tertidur atau ketiduran atau tidur itu tidak dosa ketika kita meninggalkan kewajiban. Seperti itu ya. Yang dianjurkan sebelum sholat, yang pertama adzan, yang kedua iqamah. Sudah bisa semua ya. Antara adzan dan iqamah ini adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Insya Allah doa-doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Maka gunakan itu untuk berdoa ya. Tata cara sholat, berdiri tegak menghadap ke kiblat. Insya Allah ini sudah bisa semua anak-anak sekalian. Nanti tinggal sesekali kita praktek ya. Berdiri tegak menghadap ke kiblat, takbiratul ihram. Siapa yang mau praktek takbiratul ihram? Satu orang. Allahu Akbar. Bukan begini ya, tapi ini menghadap belakang. Jadi tangannya ini menghadap dibuka, bukan begini, bukan begini. Ini lurus ke mana ini Pak? Lurus ke bawah ya. Lurus ya. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ya sudah cukup. Kemudian yang kedua bersedekap. Bersedekap. Tahu bersedekap? Jangan terlalu ke bawah. Ada, tapi di atas begini. Ada yang begini boleh ya. Ini dua ini di depan, yang dua ini sahadat dan sholat. Bisa ditinggalkan ya. Kemudian membaca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Seperti itu kan? Itu yang sebagian seperti itu, orang-orang NU seperti itu. Ada yang beda ya. Allah babaid itu ya. Boleh, sama-sama boleh, sama-sama ada dasar hadisnya ya. Silakan. Kemudian membaca surah Al-Fatihah diawali dengan bacaan ta'awud. Apa bacaan ta'awud itu? Ya. Tapi kalau jadi imam ta'awudnya nggak usah keras ya. Tapi basmalahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca yang keras dan harus dibaca. Karena menurut Imam Syafi'i basmalah itu ayatun minha, termasuk satu ayat dari Al-Fatihah itu ayatnya ada 7. Yang pertama adalah basmalah. Kalau basmalahnya tidak dibaca berarti Al-Fatihahnya kurang. Kalau Al-Fatihahnya kurang berarti rukun sholatnya juga kurang. Seperti itu. Maka harus dibaca seperti itu ya. Tapi ada imam yang lain yang tidak memasukkan itu sebagai satu ayat dari Al-Fatihah, ada sih bagi pengikut madhab lain. Yang kelima membaca surah, yang keenam membaca salah satu surah atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah ya. Membaca salah satu surat atau ayat di Al-Quran yang dianggap mudah ya. Kalau jadi imam jangan pilih yang terlalu panjang, yang sedang-sedang saja ya. Jangan juga yang terlalu pendek. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar.
Ada yang seperti itu, imami tarawih ya, sehingga kemudian apa itu makmumnya nggak sempat membaca surah Al-Fatihah, cuman membaca Yasin seperti itu ya. Jadi walaupun satu ayat dari Al-Quran itu boleh dan tetap mendapatkan kesunahan, tapi jangan terlalu pendek ya, karena ada kesempatan makmumnya membaca, ketika kita membaca surat itu makmumnya membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ruku, siapa yang praktek ruku? Nah, sini ya. Ruku ini punggungnya harus lurus ya, punggungnya harus lurus menghadap ke sana biar ketemu sama temennya di sini ya. Ya, ya di sini. Yuk. Ya, yuk. Ya, pandangannya menghadap ke tempat sujudnya dan ininya lurus. Kan ada yang begini, ada yang terlalu begini, ada ya. Yang benar adalah lurus. Sudah cukup, terima kasih. Iktidal itu bangun dari ruku. Siapa yang mau praktek? Ada yang begini boleh, ada yang kembali begini boleh. Karena iktidal itu kembali dari keadaan sebelum ruku. Kalau sebelum ruku itu ada yang seperti ini kan ya, maka ada yang kemudian sholat itu setelah ruku kemudian iktidal, ada yang seperti ini, itu juga boleh ya. Kemudian sujud. Ayo di belakang, siapa yang mau praktek sujud? Fuad, mana Fuad? Ayo ya. Sujudnya ke sana, prakteknya ya, tahu ya. Ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Tangannya lebar laki-laki. Kemudian pastikan dahinya menyentuh lantai atau menyentuh sajadah. Nggak boleh kemudian tertutup surban atau kopiahnya, nggak boleh. Termasuk mukna atau yang perempuan, dahinya harus terbuka. Dan kalau perempuan, rambutnya tidak boleh kelihatan. Ya, sudah, terima kasih. Ya, kita nyanyi dulu.
palang ongku palang orang ratin tidak menutup aurat. Ya, siapa yang palang? Ya, orang cantik itu ya. Dan ini yang laki-laki ini yang palang. Kenapa kok palang? Gak dilihat barang bagus, dilihat dosa ya. Nah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ya. Sholat berjamaah itu 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sholat fardu berjamaah sebaiknya dilaksanakan di masjid atau di musola. Dan semakin banyak jemaahnya semakin baik. Ada masjidnya sama-sama masjid, sama-sama dekatnya dengan rumahnya, maka yang lebih banyak itu yang lebih banyak pahalanya. Seperti itu. Sholat berjamaah sebelum takbir imam supaya mengatur shaf. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Rapat dan luruskan shaf. Sesungguhnya meluruskan shaf adalah bagian dari menyempurnakan sholat. Lihat dulu imamnya, nanti ini yang laki-laki ini yang calon-calon imam masjid ini ya. Lihat dulu ke belakang dan luruskan dulu shafnya. Baru setelah lurus, setelah rapi, baru kemudian menghadap ke depan, baru dimulai sholatnya. Seperti itu. Seperti ini posisi sholat. Ayo siapa yang mau jadi yang sholat sendirian? Banu, ayo Banu, jadi imam. Ayo. Habis itu nanti sebelahnya Banu datang menjadi makmum. Siapa sebelahnya Banu? Ya. Banu lagi sholat sendirian. Ustadz Banu. Nah. Sudah langsung takbir. Datang ini. Ya. Ya. Jadi kalau makmumnya cuma satu seperti ini, sejajar, cuman lebih di belakangnya imam sedikit. Yang dihitung belakangnya itu adalah tungkaknya, bukan kaki depannya. Jadi kalau seumpama makmumnya lebih panjang kakinya di depan melebihi imam, maka yang dihitung adalah tungkaknya. Tungkaknya harus di belakang imam, seperti itu. Kemudian datang makmum yang kedua. Ini, yuk. Ya. Maka posisinya lurus ke siapa ini? Ya, seperti ini ya. Oh, nyerempet nanti. Begini. Jadi hampir sejajar dengan imam ya, dempetan dengan imam. Datang makmum ketiga. Ya. Datang makmum ketiga. Posisi di mana ini? Di mana posisinya? Di tengah. Berarti di mana? Di sini. Oi. Nah, maka makmum yang dua makmum ini mundur ke belakang. Seperti itu. Ya. Salah? Apanya salah? Ada yang beda? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau satu di samping kanannya imam, dua tambah di kiri, kemudian kalau tiga di belakangnya, yang dua mundur. Kalau langsung tiga Pak makmumnya Pak, ya langsung begini posisinya ya.
Sudah cukup, terima kasih. Bila keadaan makmum heterogen bermacam-macam, imam hendaknya memilih bacaan surah yang sedang dan disesuaikan dengan kondisi jamaah. Ya, makmumnya ada anak kecil, ada remaja seperti kalian, ada kakek nenek, ya, kakek nenek yang kemudian ngangkat badannya saja pelan-pelan begitu, maka tidak boleh terlalu cepat, kasihan. Ya, doa surah yang dibaca juga tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh kemudian cuma satu ayat Yasin seperti itu saja, ya. Nah, kita sesuaikan dengan keadaan makmum. Maka ketika tadi mau memulai sholat jamaah, maka imam itu sunnah kemudian lihat dulu jamaahnya, seperti itu. Kalau seperti kalian semua masih sehat-sehat semua dan semangat ibadah semua, membaca surah yang panjang boleh, silahkan, asalkan semuanya sama-sama semangat. 8. Jika makmum masbuk terlambat, maka ia harus bertakbir lalu mengikuti gerakan imam yang terakhir dalam posisi apapun. Jadi makmum itu ada muwafiq, ada masbuk. Masbuk itu telat, maka telat itu imam nyampe mana langsung dan ikut gerakan imam itu. Ya, jika makmum masih mendapatkan ruku bersama imam, maka ia sudah terhitung mendapatkan rokaat. Ya, intinya kalian takbir Allahu Akbar, kemudian kalian ruku dan imamnya masih ruku, itu dihitung masih nututi satu rokaat, walaupun al-fatihahnya ketinggalan, ya. Tapi kalau kalian sudah takbir dan imamnya sudah berdiri dari ruku, sudah i'tidal, maka itu tidak dihitung sebagai satu rakaat. Paham ya? Jika imam lupa dalam gerakan sholat, makmum laki-laki mengingatkan dengan ucapan subhanallah, subhanallah, seperti itu ya. Kalau makmumnya laki-laki. Kalau makmumnya perempuan, dengan menepuk tangan, tepuk tangannya bukan begitu, tapi begini. Jadi kalau perempuan tidak boleh kemudian melafalkan subhanallah, tapi dengan tepuk tangan. Siapapun dilarang lewat di depan orang yang sedang sholat. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Haram hukumnya. Batasnya 3 hasta. 3 hasta itu apa? Hasta itu segini ya. Ini hasta. 3 hasta batasnya. Maka sebaiknya kalau sholat itu pakai sutroh, pakai pembatas. Kalau pakai sajadah, ya sajadah itu lewat di depan sajadahnya sudah boleh, nggak apa-apa ya. Kalau nggak bawa sajadah, silakan batasi dengan apapun ya. Kasih pembatas, kasih tanda seperti itu supaya orang lain tidak lewat. Kenapa? Karena lewat di depan orang yang sholat itu berdosa. Selesai sholat, imam hendaknya menghadap ke arah makmum atau ke arah imam. Nih para imam, para calon imam, selesai sholat sunnahnya adalah menghadap ke belakang, balik menghadap ke belakang sambil wiritan ya, sambil melihat para jamaahnya, atau menghadap ke kanan, sunnahnya seperti itu. Pak, kalau tetap menghadap ke kiblat bagaimana? Ya berarti tidak melaksanakan sunnah. Boleh-boleh juga, silahkan ya. Tapi sunnahnya adalah ketika mengucapkan salam kemudian menghadap ke belakang atau menghadap ke kanan. Sholat Jumat. Sholat Jumat ini terdiri atas 2 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur, di mana sebelumnya dimulai dengan 2 khutbah. Ya. Khutbah pertama berisi wasiat takwa, disampaikan secara singkat namun padat dan disunahkan mengakhiri khutbahnya dengan doa. Dulu sholat Jumat itu sholat dulu kemudian khutbah. Ya, ternyata kemudian ada saudagar, ada pedagang-pedagang datang dan kemudian banyak jemaah
ketika Nabi khutbah itu banyak keluar karena ada pedagang di luar. Ditinggalkan Nabi ketika khutbah itu tinggal 10 sahabat. Nah, 10 sahabat ini yang kemudian dijamin oleh Nabi pasti langsung masuk surga, seperti itu. Nah, setelah kejadian itu dirubah sholat Jumat itu khutbah dulu, kemudian baru sholat, seperti itu ya. Khutbah dulu baru sholat, harus didengarkan, dan khutbah itu harus didengarkan oleh minimal 40 orang, seperti itu ya. Tapi kemudian banyak kalian datangnya telat, datangnya sudah mau sholat, tidak mau mendengarkan khutbah. Efek medis sholat yang pertama, takbiratul ihram, dapat menguatkan otot lengan dan melancarkan aliran darah ketika takbiratul ihram itu. Kemudian ruku dapat mengembalikan fungsi tulang belakang. Iktidal dapat melancarkan pencernaan. Sujud mengalirkan oksigen, menguatkan daya pikir, memudahkan persalinan. Nah, ini kalau nanti ini calon ibu-ibu ini kalau sudah mau lahiran, sudah 9 bulan, nah perbanyak sujudnya yang lama ya. Insya Allah nanti ketika lahiran, ketika persalinan, insya Allah dimudahkan. Duduk di antara 2 sujud dapat menghindari kelumpuhan dan mencegah impotensi. Duduk di antara 2 sujud. Salam merupakan relaksasi otot leher dan mengencangkan kulit wajah. Salat khusyuk. Salat khusyuk, syarat diterimanya ibadah salat kita yang terakhir adalah harus khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk dalam sholat adalah sebuah ketundukan hati dalam berzikir dan konsentrasi hati untuk taat, maka ia menentukan nataij atau hasil-hasil di luar sholat. Orang-orang yang khusyuk sholatnya, maka sholat itu akan berpengaruh kepada tingkah lakunya di luar sholat, seperti itu. Orang-orang yang khusyuk sholatnya akan berpengaruh kepada perbuatannya di luar sholat. Ini Faisal dibaca, istirahat dibaca, ini baca ke depan, baca di sini. Bagaimana supaya khusyuk, kiat-kiat supaya khusyuk anak-anakku sekalian, ini sangat penting ini, karena saya yakin banyak dari kita ketika sholat tidak khusyuk ya. Ada yang merasa khusyuk sholatnya? Maka ini kiat-kiatnya. Yang pertama adalah melakukan persiapan, betul-betul melakukan persiapan dari wudhunya. Wudhunya dilakukan secara sempurna, anak-anak sekalian. Yakin dalam hati bahwa kita mau menghadap Allah, menghadap Tuhannya semuanya, Tuhannya Presiden, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua, seperti itu. Mengikhlaskan amal karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin yang lain, tapi karena semata-mata karena Allah. Membaca setiap bacaan zikir dalam sholat dengan baik dan benar disertai makhorijul huruf dan tajwid yang tepat. Kemudian tumakninah, tenang dalam setiap gerakan. Tidak, tumakninah itu berhenti sejenak ya, berhenti sekedar membaca subhanallah itu sudah tumakninah, seperti itu ya. Tidak kemudian seperti tarawih yang 5 menit selesai. Jadi begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu insyaallah sangat sedikit sekali untuk kemudian bisa khusyuk kalau seperti itu ya. Mengingat kematian dalam sholat, menghadirkan hati dalam sholat, adanya pemusatan pikiran, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, jangan menghadap ke depan tapi menghadap ke bawah. Karena kalau menghadap ke depan ada orang lewat atau ada kaos, ada tulisannya seperti itu ya, atau melihat sarungnya temennya, gajah duduk atau BHS umpamanya ya.
maka sebaiknya lihat ke tempat sujud. Kemudian adanya rasa takut dan kagum akan kebesaran Allah. Kemudian adanya sifat harap akan ampunan Allah. Yang terakhir, supaya kita khusyuk adalah kita harus betul-betul mengenal Allah. Kita yakin bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu tahu apa yang ada di pikiran kita, Allah itu membaca isi hati kita, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah tahu apa yang ada, apa yang kita perbuat itu Allah tahu, seperti itu, dan itu diawasi betul oleh Allah. Itu kalau kita merasa seperti itu, insya Allah kita akan lebih khusyuk seperti itu. Zikir dan doa ba'da sholat sebaiknya menghadap ke kiblat, khusyuk dan tenang. Tempat berzikir itu hendaknya tempat yang tenang, dalam keadaan bersih badannya. Berzikir senantiasa dilakukan pada setiap waktu kecuali waktu-waktu yang dikecualikan agama, seperti ketika buang air, istinja. Kalau di dalam WC gak boleh berzikir, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini materinya masih ada, tapi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, ya. Kalau ada pertanyaan boleh nyela, ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Cara menyelesaikan kekurangan dan kekeliruan sholat. Ketika lupa bilangan sholat dan sadar sebelum membaca salam, maka hendaklah ditambahkan bilangan rokaat sholat itu. Ditambahkan ketika lupa. Ini sholat saya ini sudah yang keempat atau masih ketiga, maka ditambahkan 1 rokaat, seperti itu, ya. Jika kekurangan bilangan rokaat itu disadari setelah salam, kalau setelah salam ternyata ingat, oh saya masih 3, maka langsung ditambah lagi, maka bertakbiratul ihram lagi, menunaikan sholat sebanyak bilangan rokaat yang kurang, ditambah lagi 1 rokaat, ya. Tapi asalkan tidak terpisah terlalu lama, seperti itu. Kalau lebih, ternyata ingat, ternyata rokaatnya 5, sholat duhur 5, baru ingat ternyata lebih 1, maka hendaklah bertakbir dan bersujud 2 kali lalu membaca salam. Dilanjutkan itu sebelum salam membaca apa? Membaca sujud sahwi, seperti itu, ya. Sujud sahwi 2 kali, seperti itu. Kalau tasahud awal, lupa tasahud awal, maka ketika ingat langsung tasahud awal. Tapi kalau ingatnya sudah berdiri, sudah tegak, ya, sholat duhur sama tasahud awal lupa, ketika sudah berdiri, sudah tegak kalian, maka tidak boleh balik lagi, ya. Tinggalkan saja sholat tasahud awal itu, karena tasahud awal itu hukumnya sunnah, seperti itu, ya. Kalau sudah berdiri gak boleh balik lagi duduk, ya. Tinggal kemudian nanti sebelum salam disunahkan melakukan sujud sahwi 2 kali. Sholat jamak dan qashar. Sholat jamak itu dikumpulkan, ya. Sholat yang 4 rakaat dikumpulkan. Kalau dikumpulkan di depan, sholat asar dikerjakan di sholat duhur, namanya jamak takdim. Kalau sholat duhur dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Yang bisa dijamak adalah duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Subuh nggak bisa, ya. Kemudian qashar itu diringkas, sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Apa itu? Zuhur, asar, dan isya. Maghrib gak boleh diringkas, masa sholat 1,5, ya. Apalagi subuh cuma 2 rakaat masih mau diringkas, tidak boleh, ya. Sholat jamak dan qashar. Cara menjamak, sholat duhur ditunaikan pada asar disebut dengan jamak takhir. Sholat asar ditunaikan pada waktu zuhur disebut jamak takdim. Sholat subuh tidak bisa dijamak. Sholat jamak dan qashar, orang yang boleh menjamak atau mengqashar adalah yang pertama, orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Musafir itu
Kalau dari sini ke rumahmu, rumah kalian, masuk musafir enggak? Enggak. Kenapa? Karena ada batasnya ya, 84 kilo. Kalau dari sini ke Malang itu insya Allah sudah 84 itu, maka sudah boleh dijamak dan dikosor. Orang yang sedang dalam rintangan hujan lebat itu boleh dijamak ya. Orang yang menetap dalam kampung dengan tidak beruzur pun dibolehkan sekali-kali ketika dibutuhkan lil hajah. Umpama ada acara penting darurat, gak bisa kemudian sekedar sholat saja itu gak nututi umpama, maka dibutuhkan di sana untuk dijamak takdim atau dijamak takhir, boleh. Itu namanya sholat jamak lil hajah, sekali-kali boleh seperti itu ketika dibutuhkan ya. Kemudian orang yang sakit yang dioperasi, sholat bagi orang sakit ketika sholat wajib itu wajib berdiri, harus berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan tidur miring menghadap ke kiblat, miringnya ke kiblat, pakai lambung kanan. Kalau nggak bisa tidur miring, tidur telentang, kepalanya di timur, kakinya di barat ya. Kemudian kepalanya diangkat dengan bantal supaya menghadap ke kiblat. Seperti itu gak bisa, maka isyarah dengan mata. Isyarah dengan mata gak bisa, tapi masih hidup, sholat dengan hati, hatinya yang sholat. Kalau sholat dengan hati gak bisa, ya disolati ya. Gitu. Jadi sholat itu sakit itu gak bisa kemudian menjadi udhurnya sholat. Sholat dalam kendaraan, menghadap ke arah kendaraan berjalan ke arah tempat duduk, dan kalau dapat ke arah kiblat, kalau bisa ke arah kiblat. Tapi kalau nggak bisa, menghadap ke arah kendaraannya. Itu Nabi pernah dulu kemudian ya. Masih pertanyaan Ustaz? Boleh Ustaz? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Bebas. Namanya siapa, kelas berapa? Kenalkan, nama saya Aiska Jasmana Syaro. Saya dari kelas 11B. Saya ingin bertanya, yang perempuan jika sedang sholat terus sudah salam itu ya Pak, tapi tiba-tiba haid, itu pahalanya tetap ada atau gimana? Ini siapa namanya tadi? Ariska. Ariska bertanya, ketika seorang perempuan sholat, kemudian setelah salam, kemudian tahu bahwa itu ternyata haid, berarti ketika sholat sudah haid berarti? Sudah sholat itu tiba-tiba haid, tetap batal. Kalau setelah sholat haidnya berarti sholatnya sah ya. Kalau setelah sholat, kalau ketika sedang sholat itu sudah keluar darahnya dan kerasa seperti itu ya, maka ya batal sholatnya. Apakah tetap mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala sholat. Kalau kita melakukan kebaikan itu kan anakku sekalian, ketika kita sudah niat ya, dengarkan, ketika kita sudah niat, maka malaikat langsung mencatat kebaikan kita itu, tidak nunggu selesai. Kita sudah niat Allahu Akbar, itu sudah niat dari dalam hati melakukan sholat ya, maka itu langsung dicatat, kita mengerjakan sholat seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya ya. Kalian berangkat dari rumahnya mau ke sini, sudah niat mau ngikuti pondok Ramadan, mau belajar, kemudian itu sudah berangkat, itu sudah ditulis ya, seperti itu.
Insya Allah seperti itu ya. Jadi walaupun itu tadi tidak sampai selesai, tetap dihitung sholat selesai karena udurnya udur syar'i seperti itu ya, bukan dibatalkan sendiri seperti itu ya. Jadi tetap mendapatkan pahala utuh seperti sholat lengkap sah seperti itu ya, walaupun sholatnya tidak sah karena niatnya tadi sudah ketika belum haid. Sudah? Ada lagi? Sudah Pak. Ya? Sudah. Ya, terima kasih. Ada lagi? Satu kali lagi, ayo. Oke, mic, nama dan kelas kemudian pertanyaan ya. Mau nulis aja namanya siapa? Ya. Nama saya Sarifah Fatimah dari kelas 11D. Buat cowok, semisal ini sholat Jumat ya, tapi sebelum sholat Jumat itu tidur. Terus sama temannya itu dibangunin atau orang tuanya itu dibangunin, tapi tetap gak bangun. Udah dibangunin berkali-kali, tapi tetap gak bangun, itu gimana Pak? Itu meninggal. Maksudnya kan melewati sholat Jumat. Nah kan sih ya itulah pokoknya. Iya, siapa namanya tadi? Sarifah Fatimah. Salah satu Pak. Sarifah Fatimah bertanya, ini Anjing. cowok laki-laki waktunya sholat Jumat tidur, dibangunin nggak bangun-bangun sampai kemudian lewat waktunya sholat Jumat, jadi cowok itu tidak sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Jawabannya bagaimana? Kalau betul-betul tidak bangun, dibangunin tapi betul-betul tidak bangun, tidak berdosa. Kalau betul-betul tidak bangun. Kalau sudah bangun tapi tidur lagi, itu lain lagi, seperti itu ya. Maka kalau sudah bangun kemudian tidur lagi, berarti imannya kurang itu ya. Berarti cowok itu berarti berdosa. Kalau sudah bangun dibangunin kemudian tidak mau dan tidur melanjutkan tidurnya, berarti itu hukumnya haram. Tidur yang kedua itu sudah berdosa seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, terima kasih. Cukup. Satu kali lagi. Hah? Ada lagi? Satu kali lagi? Ya. Zikri. Pertanyaannya sebuku. Dibaca semua. Apakah jamaah tarawih yang Ya, lebih dekat nak, biar yang lain dengar ya. apakah salat berjamaah tarawih akan mendapatkan pahala 20 derajat, tetapi salat itu tuh dikerjakan dalam waktu yang singkat seperti hanya 5 menit. Siapa namanya? Zikrina dari kelas 11D. 11D. Dia bertanya, apakah sholat sunnah tarawih tetap mendapatkan 20 derajat dibandingkan sholat sendirian, tetapi sholat tarawihnya cepat, 5 menit selesai, 20 rakaat atau 23 rakaat sama witirnya itu 5 menit selesai. Apakah tetap mendapatkan lebih besar daripada sholat sendirian? Ya. Pertanyaannya adalah ketika sholatnya itu sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, termasuk tumakninahnya terpenuhi ya, maka sholat berjamaah itu tetap lebih afdol daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat seperti itu. Tetapi kalau 23 rakaat itu dikerjakan 5 menit, itu banyak kemungkinan kemudian tumakninahnya hilang, apalagi makmumnya ya, apalagi makmumnya
makmumnya akan mengejar imamnya itu, ya. Allahu Akbar seperti itu. Makmumnya takut ketinggalan imamnya sehingga kemudian tumakninanya bisa hilang, bisa tidak tumaknina. Kalau tidak tumaknina berarti sholatnya tidak sah seperti itu. Sehingga kalau posisi sholatnya seperti itu berarti masih lebih baik sholat sendirian yang sempurna, ya, khusyuk, anteng, tenang sendirian daripada sholat ngebut seperti pesawat jet, nggak ada tumak ninahnya, tidak sah sholatnya. Lebih baik sholat sendirian seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya. Terima kasih. Alhamdulillah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.